selamat datang Pak Cuman, Bang Lendo. Jadi pagi hari ini kita bakalan diskusi ini tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial, terus kemudian kira-kira peran teknologi dalam bisa mewujudkan sebuah perubahan sosial seperti apa. Nah, sebelumnya kita mungkin mau dengar dulu dari Pak Nukman ini tentang bagaimana teknologi itu bisa berkontribusi terhadap masalah-masalah keseharian kita sampai ke masalah berbangsa dan bernegara. Silakan Pak Nukman. Oke, terima kasih Mas Jalu, Pak Lendo, saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya berdiri ya, betul ya. Masa kalau nggak berdiri ya kan? Nanti dikira nggak bisa berdiri. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu. Di sini yang nggak punya Twitter siapa? Yang nggak punya? Nggak punya akun Twitter siapa? Masih ada 1, 2, 3, 4, tinggi-tinggi. Nanti dapat hadiah. Kalau nggak punya dapat hadiah. Hadiahnya push up. Benar nggak punya itu ya? Nggak punya ya? Kenapa nggak punya? Hah? Coba maju satu yang nggak punya. Maju nggak punya. Ngobrol dulu ya. Ya, nama Andika. Kayak penyanyi. Tapi wajahnya jauh lebih ganteng. Kamu di mana Andika? Ada sama ITB. Jurusan? Geofisika. Oke. Kenapa nggak punya Twitter? Belum merasa butuh Pak. Oh, belum merasa butuh. Tepuk tangan dulu ya. Ini bagus nih. Kalau belum merasa butuh, tepuk tangan. Kasih jomblo. Berarti kamu pacar. Kasih tepuk tangan dulu ya. Facebook ya? Aktif. Temennya berapa di sini? Yang itu. Oke. Sering update ya? Enggak. Berarti nggak dipakai Facebooknya? Ada grupnya gitu. Oh, main di grup aja ya? Oh, grupnya apa yang kamu sering? Grup apa yang kamu sering? Ada grup yang di fisika. Khusus, berarti tipikal orang yang khusus ya. Kuliahnya di geofisika, diskusinya geofisika. Oke, kalau Pak ini contoh adalah yang belum merasakan manfaat Twitter, tapi sudah bisa merasakan manfaat Facebook, ya. Oke, siapa lagi? Sekarang ini saya tanya, boleh dulu kasih makan dulu, tenang. Andika. Yang aktif paling itu siapa? Yang setiap hari update? Setiap hari? Aku aja dapat. Yang kayak senyum-senyum. Kamu ya? Kamu nggak? Siapa? Dapat hadiah belum? Yang aktif itu belum? Oke, gimana aja? Saya aktif di beberapa tempat di Twitter, Facebook, sama Google+. Oke, di Twitter kamu setiap hari? Ya. Nggak tuh, setiap hari? Kayaknya di sisi ada arah di Twitter, di Google+. Jadi tergantung berapa banyak yang harus di-post. Kalau Twitter kan terbatas jumlah karakter yang bisa diposting. Kalau misalnya terlalu panjang, saya posting di Google+ aja. Oh, lebih aktif di mana tuh? Paling aktif di mana? Paling aktif di Google+. Di Google Plus. Oke, di Twitternya nggak terlalu. Ya kalau postingnya pendek-pendek, Oke. Kamu follow berapa orang di Twitter? kalau di Twitter paling 40-30 orang. Follow lu berapa? 100. 100. Oke. Kasih tangan dulu ya. Kamu siapa tadi? Handi. Jurusan? Fisika. Fisika. Fisika apa? Fisika apa? Fisika apa? Oke. Terima kasih ya. Memang kalau di Twitter, saya aktif semuanya, termasuk di Google Plus dan lain-lain. Tapi karakternya beda-beda. Di Twitter itu akan asik ketika follower kita udah 1000 gimana ya? Kalau masih 100, 200 mah belum terasa asik ya. Tapi kalau udah 1000 terasa loh ya. Atau ketika kita follow orang-orang yang menurut kita asik, itu akan terasa banget ya. Dan sekarang follower sekitar 99.000. Jadi ya asik banget, asik banget. Tapi bukan itu yang saya mau bicarakan. Yang saya mau bicarakan adalah baik Twitter, Facebook maupun Google Plus itu punya potensi besar untuk yang kita mau ngomongin, ya. Dan itu kuncinya bukan di seluruh Indonesia,
bukan soal betul-betusnya, bukan soal Twitternya, bukan soal Facebooknya, ya. Tapi ini loh, coba klik. Jadi yang membuat kita hebat itu bukan hanya Twitter, Facebook dan lain-lain, tapi adalah pengguna handphone. Ya, kenapa begitu? Karena kebanyakan update Twitter, Facebook dan lain-lain itu lewat HP. Ya, bukan lewat laptop ya. Bukan lewat laptop. Saya nggak tahu di Bandung kayak apa, tapi kalau kita di Jakarta, kita akan sering ketemu orang yang sambil jalan itu begini. Ya, bukan BBM, tapi di Twitter, Facebook gitu. Kalau di mall, kadang-kadang kita ketemu anak-anak kecil-kecil itu, bahkan masuk ke kamar mandi begini. Ya, atau di Jakarta itu sekarang kita akan mudah ketemu orang yang di WC itu lama banget. Ditoleh lama banget, termasuk di jalan umum. Kenapa sampai di kau ini? Udah benar-benar yang namanya handphone sama sosial media udah tak di sini. Itu sebabnya ketika kita bicara sosial media nggak cukup menghitung berapa jumlah pengguna internet di Indonesia. Statistiknya itu mengatakan pengguna internet di Indonesia sekarang 60 juta, ya, 60 juta. Tetapi apa yang terjadi? Pengguna Facebook Indonesia itu sekarang 4 juta. 4 juta dari mana? Sisinya, ya, pengguna internetnya cuma 60 juta, tapi pengguna Facebooknya 64 juta. Dari mana? Ternyata dari beberapa HP. Jadi sekarang kita bisa ketemu handphone yang harganya murah meriah, 400 ribuan, tapi bisa connect ke internet. Ya, aku pernah kemarin beliin anakku handphone harganya cuma 250 ribu. Aku tak kasih anakku yang masih SD supaya bisa nelfon ibunya, SMS ibunya. Tapi tanpa saya sadari ternyata di handphonenya itu ada fitur ke YouTube. Artinya apa? Artinya handphone itu bisa dipakai untuk browsing, ya kan? Nah, kalau bisa dipakai browsing, pasti bisa dipakai untuk internet, untuk Facebook kan bisa untuk 250 ribu loh. Makanya sekarang pertumbuhan pengguna internet itu paling banyak di-drive oleh pengguna handphone. Ya, sekarang ada mudah ketemu para sopir, udah buat sekarang twitteran kenceng banget sopir. Yang office boy itu twitteran kenceng. Kadang-kadang sama kantor dia ketawa-ketawa, Pak tadi kartu kerjanya hilang. Kamu tahu? Bahkan saya follow Twitter Bapak. Ya. Sampai oke itu. Ya sekarang sosial media itu merata semua kalangan, bukan hanya orang kaya aja, bukan hanya orang kaya aja, ya, tapi orang-orang yang kelasnya CD, ya, yang penghasilannya pengeluarannya cuma 1 juta sebulan, itu sudah pakai HP, sudah pakai sosial media, dan mereka kerja pakainya kerja di kantor pakai wifi gratis, ya kan? Oke? Dan sebelum sana, perhatikan baik-baik, statistiknya mengatakan bahwa pengguna Facebook itu sebagian besar ya anak-anak muda kayak saya itu, ya kan, usia 18 sampai 24 itu paling banyak, ya. Usia politiknya paling banyak itu usia Mas Dalu. Berapa itu? 25 sampai 34, ya. Yang paling kecil memang usia 25 sampai 64 itu usianya Bang Lindo, ya. Tepuk tangan buat Bang Lindo, ya. Pagi. Jadi kelihatan bahwa sekarang anak muda ini bakal menjadi faktor penggerak utama di sosial media. Coba next. Itu Facebook. Gimana dengan Twitter? Twitter sekarang mulainya udah 30 juta lebih malah. 30 juta lebih. Dan kita itu negara terbesar kelima di dunia. Meskipun negara kelima terbesar di dunia, tetapi Jakarta adalah kota paling terhadap di dunia. Di Twitter ya? Nggak lebih. Ya saya itu, saya sebenarnya orangnya nggak cerewet, tapi di Twitter lumayan cerewet. Waktu saya cerewet bisa sehari bisa 100 tweet sehari. Kalau sekarang di rata-rata sekitar 60 tweet sehari. 60 tweet sehari loh ya. Kebayang? Tapi ada yang lebih tweet lagi, sehari bisa 200 tweet. Itu urusan TV kan, jual itu sehari bisa 200 tweet. Ya. Saya cuma 60 ya. Dan menariknya apa? Bandung masuk lagi, ya. Bandung masuk kota nomor 6 cerewet di dunia di Twitter.
lalu datang bukan tersibuk nomor 6 di Twitter di seluruh dunia. Bahkan sekarang data baru itu ada indikasi Bekasi pun juga sudah mulai terdata sebagai kota yang keren. Bekasi sama Surabaya. Artinya kota-kota besar sekarang sudah terpantau oleh Twitter di seluruh dunia bakal menjadi kota keren. Oke. Nah itu artinya apa? Karena menggunakan handphone itu akhirnya dipakai untuk 3 hal di luar telepon sama SMS. Ya, 1 untuk browsing apa? Browsing 3 tempat ini. 1 portal, 2 Facebook, 3 Twitter. Aktivitas terbanyak di handphone udah terdeteksi adalah untuk Facebook sama Twitter sama browsing. Berikutnya untuk messaging, ya kan? Messaging bisa WhatsApp, bisa Line, terserah kita. 3 baru itu. Biasanya telepon dan lain-lain. Fenomena menarik adalah apa? Orang-orang yang sudah aktif di Twitter, ketika di telepon nggak jawab, di SMS nggak jawab, di BBM nggak jawab, di email nggak jawab, di mention di Twitter jawab tuh. Ya, ini orang-orang sekarang jadi perubahan sosial semacam itu.